Ustadz, katanya kalau orang bermaksiat akan diazab oleh Allah. Katanya kalau orang bermaksiat akan menjadi musuhnya Allah. Perhatikan Pak, terutama riba. Hati katakan, saya ini mana Ustaz? Saya sudah riba, kok tidak ada efek apa-apa? Memang Anda tidak diberikan efek oleh Allah, Anda tidak diberikan penyakit oleh Allah, tapi Allah berikan penyakit yang lebih besar daripada itu. Apa? Khatamallah ala qulubihim. Allah kunci hati Anda. Anda diberikan nasihat untuk bertaubat dari riba, Anda tidak mau. Paham ya? Jadi tanda adab yang besar adalah dikunci hatinya. Bukti dikunci hatinya, diberikan peringatan bahwasanya riba itu haram, tidak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu nanti yang baca, perhatikan. Alif lam mim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Baik, apabila ada titik 3 seperti itu Pak, kalau ada wakaf titik 3, maka di sini rumusnya boleh berhenti di salah satu tandanya. Jadi boleh sampean baca Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Juga boleh dibaca Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi sama-sama benar. Yang tidak dibenarkan Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil. Nah, ini kurang baik. Jadi pilih salah satu berhenti. Mari saya mau coba berhenti di la raib. Dzalikal kitabu la raib. Dzalikal kitabu la raib. Fihi hudan lil muttaqin. Fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Walladzina yu'minuna bima wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allah lah yang lebih mengetahui apa akan maksud alif lam mim ini. Jadi Allah a'lamu bimuradihi. Allah yang maha tahu tentang makna alif lam mim ini. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini, yakni Al-Qur'an yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Bahwa ia benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Al-Qur'an ini? Hudan, yaitu menjadi petunjuk, menjadi penuntun, Pak. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya orang-orang yang mengusahakan dirinya mereka supaya menjadi takwa dengan jalan mengikuti perintah dan menjauhi larangan demi menjaga diri dari api neraka.
alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman, yaitu orang yang membenarkan bil ghaibi, kepada yang gaib, yaitu yang tidak kelihatan oleh mereka, seperti kebangkitan, surga dan neraka. Jadi semuanya yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat. Artinya melakukannya sebagaimana mestinya. Perhatikan kalimat as-shalah di sini itu pakai waw, Pak, ya. Karena bukan biasanya hayya 'alas shalah itu elahnya pakai alif. Pakai alif, hayya 'alas shalah. Tapi di Al-Qur'an di sini pakai waw. Ini oleh ulama tafsir, apabila ada kalimat as-shalah ada wawnya pakai waw, ini menunjukkan salatnya tidak boleh sembarangan. Jadi tanda orang yang beriman itu ketika sholat dia tidak main-main. Jadi dia belajar betul bagaimana sholat. Karena nanti ditemukan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ada seseorang yang sholat selama 60 tahun ternyata lam tuqbal sholat. Tak diterima satupun sholatnya. 60 tahun. Pas tadi saya terima apa kenapa nih? Pas umur apa gensekat sabitek letada. Berarti sholatnya zong. Nah makanya sholatnya ini harus berusaha sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi dipelajari betul sholatnya. Wa mimma razaqnahum, dan sebagian dari yang kami berikan kepada mereka, yunfikun, mereka nafkahkan. Jadi ini beruntut, Pak. Tanda orang beriman dia sholat. Tanda orang yang beriman dia sadar bahwasanya yang dia miliki dari Allah. Jadi tidak sempurna keimanan seseorang apabila dia masih memiliki, dia masih merasa memiliki. Jadi masih merasa bahwasanya dia yang punya. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqna. Wa mimma, dan dari sesuatu, razaqna, yang kami berikan kepada dia. Yang aku rezekikan kepada dia, razaqnahum, yang aku rezekikan kepada mereka, yunfikun, mereka infakkan. Yang diminta oleh Allah bukan semuanya. Yang diminta oleh Allah sebagian. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan orang-orang yang beriman pada apa yang diturunkan kepadamu Muhammad, yaitu Al-Qur'anul Karim, wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelummu. Yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Abdul Syukur kemarin. Wabil akhirati hum yuqinun, serta mereka yakin akan ada hari akhirat. Artinya mengetahui, meyakini secara pasti. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka lah, yakni orang-orang yang memenuhi sifat-sifat yang disebutkan di atas. Dia yakin bahwasanya rezeki yang dimiliki diberikan oleh Allah. Kemudian dia sholat. Kemudian dia jadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan. Maka orang seperti ini ala hudan, yang beroleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung yang akan berhasil meraih surga dan terlepas dari siksa neraka. Innalladzina kafaru sawaun, sesungguhnya orang-orang kafir. Di sini oleh ulama tafsir disebutkan, tapi di Al-Qur'an tidak disebutkan, Pak. Jadi orang-orang yang kafir, nah karena dulu ayat ini turun di Mekah, surah Makkiyah, maka ini ditujukan oleh ulama tafsir seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu-Abu yang lainnya. Abu-Abu yang jahat. Kalau Abu Bakar tidak. Sawaun alaihim a'andartahum, sama saja bagi mereka apakah kamu beri peringatan. A'andartahum, yakni dengan dua hamzah secara tegas, dapat pula hamzah yang kedua dilebur menjadi alif hingga hanya tinggal satu hamzah saja yang dibaca panjang. Jadi a'andartahum juga bisa dibaca andartahum. Ini sama-sama benar.
Am lam tunzirhum la yu'minun, atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Hal itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kamu berharap mereka akan beriman. Atau peringatan itu artinya pemberitahuan disertai ancaman. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu pada Rasulullah bahwasanya meskipun diingatkan itu tidak akan ngefek. Yang dimaksudkan oleh ulama tafsir di sini yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab. Nah, ini jadi motivasi ke kita, Pak. Karena oleh ulama tafsir, sekali lagi, karena tafsir katanya Ustadz Abdul Syukur, jadi tafsir itu masih ada yang mengkritik. Karena karya manusia. Jadi kalau ada yang dikritik itu tafsirnya, bukan Al-Qur'annya. Baik, kalau Al-Qur'annya kan tidak menyebutkan Abu Lahab, Abu Jahal tidak disebutkan. Baik. Kenapa kok mereka meskipun diberi peringatan tidak ada efek? Khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci hati-hati mereka, maksudnya menutup rapat hati mereka sehingga tak dapat dimasuki oleh kebaikan. Wa ala sam'ihim, begitupun pendengaran mereka. Maksudnya alat-alat atau sumber-sumber pendengaran mereka dikunci sehingga mereka tidak memperoleh manfaat dari kebenaran yang diterima. Wa ala absarihim ghishawah, sedangkan penglihatan mereka ditutup dengan penutup yang menutupinya sehingga mereka tidak dapat melihat kebenaran. Walahum adzabun adzim, dan bagi mereka siksa yang besar. Apa yang dimaksud siksa yang besar ini? Yaitu terhadap orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang kafir, maka dia telah mendapatkan azab yang besar. Baik, saya baca ayat yang ke-6 tadi, yang ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan hadirin yang dimaksud dengan adab yang pedih. Di antara adzabun azim, adab yang berat, adab yang besar adalah khatamallahu ala qulubihim. Kadang ada orang bilang, Ustadz, katanya kalau orang bermaksiat akan diadab oleh Allah. Katanya kalau orang bermaksiat akan menjadi musuhnya Allah. Perhatikan Pak, terutama riba. Hati-hati dengan riba. Tidak ada ayat Quran yang setegas Allah tegaskan pengumumkan perang dengan pelaku riba. Allah yang umumkan perang pada orang yang masih melakukan riba. Kalimatnya di Al-Quran, kalimatnya bahasanya perang. Terus ada orang mengatakan, saya ini mana Ustaz? Saya sudah riba, kok tidak ada? Tidak ada efek apa-apa. Memang Anda tidak diberikan efek oleh Allah. Anda tidak diberikan penyakit oleh Allah. Tapi Allah berikan penyakit yang lebih besar daripada itu. Apa? Khatamallah ala qulubihim. Allah kunci hati Anda. Anda diberikan nasihat untuk bertaubat dari riba. Anda tidak mau. Paham ya? Jadi tanda adab yang besar adalah dikunci hatinya. Bukti dikunci hatinya, diberikan peringatan bahwasanya riba itu haram, tidak mau dia. Jadi tanda orang sudah mulai dibenci oleh Allah, pertama kali dikunci hatinya. Nasihat tidak masuk. Nah, belum lagi adab-adab yang lain. Adab di dunia dibandingkan dengan adab di akhirat tidak ada apa-apanya. Jadi dia mengira bahwasanya aman di dunia. Ini sering saya katakan. Di dunia, kenapa disebut dengan dunia? Di Al-Quran diulang kalimat ad-dunya. Ini sebanyak 115 kali Pak. 115 kali. Tidak percaya Ustaz, hitung bibi lagi. 115 kali. Nah ini
oleh ulama bahasa, kenapa disebut dengan dunia? Ini juga berasal dari kata adnan. Artinya adna itu rendah, bawah. Jadi dunia ini bawah semua. Makanya belum tentu raja di dunia, belum tentu raja tersebut dimuliakan oleh orang. Betapa banyak raja-raja dia jadi raja, justru umatnya tidak memuliakan dia. Banyak. Fir'aun raja, umatnya malu mengakui Fir'aun jadi raja. Jadi mulia, belum tentu orang jadi raja mulia. Dan belum tentu jadi budak tidak mulia. Kalau nanti di akhirat, kenapa dunia kok seperti itu? Karena rumus dunia, Pak, hanya permainan. Ini sering saya sampaikan. Innamal hayatud dunya la'ibun walahun, kata Allah. Di sini pakai innama. Kalimat innama, apabila sampean temukan di innama, kalimat Al-Quran ada innama, ini maknanya hanya. Sedangkan dunia, kalimatnya oleh Allah, innamal hayatud dunya. Kehidupan dunia itu hanya apa? La'ibun, permainan. Yang namanya permainan, Pak. Keadilan di dunia belum tentu seadil-adilnya. Salah di dunia belum tentu dia salah. Benar di dunia belum tentu dia benar. Nikmat di dunia belum tentu dia nikmat yang sebenarnya. Tapi nanti di akhirat nikmat yang sebenarnya yaitu di akhirat, dan adab yang sebenarnya yaitu di akhirat. Makanya di As-Sajdah kemarin, la wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar, kata Allah. Aku berikan kamu musibah ujian di dunia agar kalian ingat, sadar, agar kalian terselamatkan dari azab yang besar, yaitu azab akhirat. Maka orang yang disebut dengan azabun azim diantaranya adalah khatamallah ala qulubihim, hatinya dikunci, tidak bisa membedakan baik dan tidak. Kemudian khatamallahu ala qulub wa ala sam'ihim, pendengarannya dikunci oleh Allah. Wa ala absarihim, matanya dikunci oleh Allah. Makanya orang yang sudah dikunci oleh Allah melihat kebaikan tidak respon, Pak. Niku pengajian tak seneng. Beda pengajian dibubarkan. Beda orkes. Seru ini. Ini terak. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada orang yang mengatakan, nah ini nih, Pak. Nah ini ketika ada kalimat ini pakai singkat tepak kangkok nih. Siapa keren lain, Pak? Ciri-ciri orang di antara manusia ada orang yang mengatakan amanna billahi wal yaumil akhir, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Kita beriman kan? Iman. Banyak orang yang iman ini. Nah, kalau yang tadi, Pak, khatamallahu ala qulubihim, ini sudah jelas ini. Orang yang kafir pada Allah. Tapi Allah menceritakan ada orang sebagian manusia yang mengatakan amanna billah wal yaumil akhir. Wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Di sini ditekankan arti kata orang, arti kata wa ma hum bimu'minin, juga kata ganti yang disebutkan lafalnya yakni mereka. Jadi mun kun orang kun ngucap saya beriman, saya apa? Nah ini sering saya katakan. Penting ini, Pak. Perhatikan. Tanda orang beriman itu bukan terletak di ucapan, tapi terletak di perilaku. Allah firmankan di Al-Quran ini, saya dekatkan dengan firman ini. Allah berkata, ada orang wa minan nasi may yaqulu amanna billah, orang mengatakan saya beriman kepada Allah wa bil yaumil akhir, dan hari akhir. Tapi dijawab oleh Allah, wa ma hum bimu'minin, dia tidak beriman. Kenapa kau tidak beriman? Yukhadi'unallah, mereka hendak menipu Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa ma yakhda'una illa anfusahum, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Perhatikan, wa ma hum yash'urun, tetapi mereka tidak menyadari. Jadi dia sok-sokan, oh saya ini beriman, ini enggak.
Makanya kata Rasulullah SAW, al-farqu bainana wa bainahum. Perbedaan kami dengan mereka yang kufur kepada Allah, as-salah, salatnya. Wa man tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat, berani dia meninggalkan salat, sengaja dia dengan angkuh, faqad kafar, dia kafir, kata Rasulullah SAW. Nah, jadi di sini kita terletak di perilaku. Nah, perhatikan, saya lanjutkan sebentar. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit berupa keraguan dan kemunafikan yang menyebabkan sakit atau lemahnya hati mereka. Fazadahumullahu marada. Lalu ditambah oleh Allah penyakit mereka dengan menurunkan Al-Qur'an yang mereka ingkari. Jadi oleh Allah di sini yang dimaksud oleh fazadahumullahu marada, Allah tambah penyakitnya, itu bukan penyakit fisik, tapi penyakit oleh ulama tafsir di sini, penyakit dia tidak mau beriman kepada Al-Qur'an. Nah, orang yang tidak beriman kepada Al-Qur'an ini penyakit yang luar biasa. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih, yang menyakitkan. Jadi orang yang tidak dekat dengan Al-Qur'an, dia ternyata sudah terkena adzabun alim, adab yang pedih. Belum lagi nanti di akhirat. Kemudian bima kanu yakdzibun, disebabkan kedustaan mereka, yakni terhadap mereka berdusta terhadap Al-Qur'anul Karim. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.